Shalom, bertemu lagi di renungan harian ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru. Dan kiranya kita semakin dikuatkan dalam Tuhan, kita semakin berakar kuat dalam Tuhan ya. Kita di dunia yang sekali ini, biarlah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Kita tahu tujuan kita. Tidak bosan-bosannya kita katakan itu setiap hari. Amin ya. Agar diri kita, orang-orang sekitar kita itu semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Amin ya. Kita semakin hari semakin bisa menyelaraskan keinginan tindakan kita, apapun yang kita lakukan, keputusan-keputusan kita dengan kehendak Tuhan. Karena kita tahu tujuan bertemu dengan Tuhan itu adalah tujuan hidup kita, tidak ada yang lainnya. Dan kiranya di dalam hidup kita ini kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan, seperti para rasul dan para murid Tuhan Yesus. Mereka tahu tujuan hidup mereka. Mereka tahu bahwa apa yang dialami Tuhan Yesus dibangkitkan, itu juga akan mereka alami nantinya. Mereka dikuatkan oleh Tuhan Yesus setiap harinya untuk melakukan apa yang dimaui Tuhan Yesus. Mereka menginjil sampai ke penjuru dunia, mereka bersaksi sampai ke penjuru dunia, mereka mencari di mana Tuhan berada sampai ke penjuru dunia. Amin ya. Dan kiranya selama kita hidup di dunia ini, kita bisa menjadi seperti apa yang Tuhan mau, seperti para rasul dan para murid Tuhan Yesus. Amin ya. Tuhan Yesus cinta kepada umat manusia. Satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Sampai Tuhan itu mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus. Dan kiranya kita juga punya hati seperti Tuhan. Kita tahu bahwa satu jiwa itu berharga. Dan kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Amin ya. Dan kita bisa mencari segala cara untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin ya. Tentunya dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin ya. Dan kiranya kita bisa saling membantu, saling mendukung, saling mensupport untuk melakukan apa yang Tuhan mau ini. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan membaca ayat firman Tuhan ya di pasal yang kelima di 2 Korintus ayat 11 sampai 21. Judul perikopnya pelayanan untuk perdamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi orang, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian.
Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Di sini Paulus mengajarkan pelayanan untuk perdamaian. Di sini mereka mengatakan bahwa pikiran mereka atau mindset mereka itu diubahkan. Bagaimana dulu mereka menilai Tuhan Yesus. Yesus dari Nazaret, orang biasa, anaknya si itu. Kita pernah baca ya. Dia kan orang yang kita kenal, anak dari tukang kayu. Jadi saat itu Paulus yang dulu sebagai mahkamah agama sampai mengejar-ngejar orang Kristen. Mindsetnya itu dulu itu Paulus menilai Tuhan Yesus sebagai manusia dan memandang rendah. Dan di sini dikatakan Paulus mengatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Dulu Paulus pernah menilai Kristus secara manusia. Mengaku Mesias kok cuma anak tukang kayu. Lah kok cuma di antara para murid yang demikian. Jadi saat itu Paulus pernah menilai Tuhan Yesus secara manusia. Dan di sini Paulus mengatakan, sekarang kami tidak lagi menilainya, nyanya huruf besar, menilai Yesus demikian. Jadi mindset atau pola pikir dari Paulus itu diubahkan. Sekarang Paulus dan para rasul dikatakan di sini tidak lagi menilai menurut ukuran manusia. Jadi mereka memakai pandangannya Tuhan. Mereka mempunyai pola pikir baru. Hal-hal yang dulu menurut manusia penting, sekarang mereka memandangnya menurut pandangan Tuhan. Mindset Paulus diubahkan. Amin ya. Tetapi apa yang ditulis Paulus ini tidak menjadi pelajaran bagi orang-orang zaman sekarang. Mereka masih memakai mindsetnya manusia. Mereka masih tidak memakai mindsetnya Tuhan. Sehingga apa? Sehingga banyak orang yang di zaman sekarang pun masih menjadi batu sandungan. Karena apa? Pola pikir mereka belum diubah. Mereka tidak mengizinkan pola pikir Tuhan menguasai hidup mereka. Hal-hal duniawi masih mereka pertimbangkan. Tidak seperti para rasul atau Paulus di zamannya 2000 tahun yang lalu. Mereka sudah mengajarkan pola pikir manusia itu tidak mereka gunakan lagi. Mereka pakai pola pikir Tuhan, pandangannya Tuhan. Amin ya, kiranya ini menjadi pelajaran bagi kita. Pembelajaran bagi kita. Pakai pola pikir Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja. Hargai apa yang dihargai Tuhan. Tetapi manusia zaman sekarang masih berbeda. Mereka menghargai orang-orang yang menurut pandangannya manusia. Tetapi Tuhan mengajarkan, saat aku lapar, kau tidak memberi aku makan. Tuhan saja menghargai orang-orang seperti itu. Sampai mengatakan itu sebagai dirinya. Jadi hal-hal yang menurut dunia itu belum tentu dipakai Tuhan. Makanya Paulus ini mengajarkan, pakai pandangannya Tuhan. Jangan pakai pandangan atau pola pikir manusia. Amin ya. Kalau mau dipakai Tuhan, pakai pola pikirnya Tuhan. Rasakan isi hati Tuhan.
Makanya kita perlu pelajari Alkitab ini agar kita punya pandangannya Tuhan, pola pikirnya Tuhan. Kalau kita masih terselubung, minta bantuan Tuhan. Minta Roh Kudus memenuhi hati kita agar apa? Kita tidak terselubung. Kalau mau dipakai Tuhan tapi pandangannya masih manusia, bagaimana bisa dipakai Tuhan? Cuma jadi batu sandungan malahan. Amin ya. Kita akan renungkan ya ayat demi ayat. Dikatakan di ayat 11 ya, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Jadi di sini Paulus mengatakan mereka itu tahu artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Jadi mereka tuh tahu artinya takut Tuhan, dan mereka mau meyakinkan orang-orang juga bahwa mereka tuh takut Tuhan. Paulus juga mengatakan hati Tuhan Allah itu tahu, hati mereka itu terang, dan mereka mau meyakinkan orang-orang hatinya itu terang. Karena Allah kan mengerti sampai kedalaman hati, tapi manusia kan tidak ya. Mereka harus diyakinkan dengan perbuatan. Karena Tuhan tahu ya perbuatan manusia yang tersembunyi pun Tuhan tahu. Makanya Tuhan tahu hati orang itu terang atau tidak. Tetapi untuk manusia itu perlu pembuktian yang mereka lihat. Dikatakan di ayat 12, dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Di sini Paulus mengajarkan, kami itu tidak mau memuji-muji diri kami di hadapan kalian. Paulus mengatakan, Allah itu tahu hati kami terang. Kami itu tidak mau memuji-muji diri kami di hadapan kalian. Tetapi kami melakukan ini agar kalian tuh bermegah kepada kami. Jadi mereka itu bangga atas apa yang dilakukan oleh para rasul, para murid Tuhan Yesus. Paulus, mereka itu diajari Paulus untuk berbangga dengan apa yang dilakukan oleh para rasul tersebut. Agar mereka tahu atau bisa membedakan, mereka tuh tidak perlu bermegah kepada hal-hal yang orang-orang dunia lakukan secara lahiriah. Itu yang diajarkan Paulus. Paulus mengatakan, Allah itu tahu hati kami terang. Dan kami mau membuktikan ini di hadapan kalian. Kami tidak mau memuji-muji diri kami. Itu Paulus katakan. Tetapi di sini mereka memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Paulus memberi kesempatan jemaat untuk berbangga kepada apa yang dilakukan oleh para rasul. Alasannya supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Itu yang diajarkan Paulus. Untuk berbangga apa yang dilakukan oleh Paulus, para rasul. Jemaat itu perlu diajari loh. Agar tahu menghadapi orang-orang yang cuma bermegah secara lahiriah bukan batiniah. Paulus mengajari. Tujuan kami itu bukan untuk memuji-muji diri kami, tapi kami memberi kesempatan kalian untuk bermegah atau berbangga dengan apa yang kami lakukan, agar mereka tahu caranya atau saat seseorang bermegah secara lahiriah. Kalau itu tidak diajarkan, jemaat pasti akan jual Tuhan. Saat mereka melihat orang bermegah dengan lahiriah, mereka akan menjual Tuhan, karena mereka tidak mementingkan yang batiniah. Itu terjadi di zaman sekarang. Bahkan orang yang dinubuatkan Tuhan pun bisa dijual, bisa dibuang. Kenapa? Mereka mengejar yang lahiriah. Paulus 2000 tahun yang lalu mengajarkan jemaat untuk bisa menghadapi orang-orang yang bermegah secara lahiriah, bukan batiniah. Mereka diajari dengan cara gimana? Agar mereka berbangga dengan apa yang dilakukan oleh para rasul. Sehingga saat mereka melihat orang-orang dunia cuma bermegah secara lahiriah, mereka bisa menghadapinya. Tetapi itu tidak diajarkan di zaman sekarang. Ini perlu kita ingatkan lagi. Karena apa? Taruhannya itu surga dan neraka. Masa depan anak-anak kita ditaruhkan.
Kita harus mengajari orang-orang seperti apa yang diajari Paulus. Paulus mengajari dengan cara apa? Berbangga, hargailah. Bagaimana mereka bisa menghargai apa yang di depan mata mereka. Aja mereka tidak hargai, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Itu yang diajarkan Paulus. Bermegahlah apa yang bisa dilihat. Para rasul bisa dilihat oleh mereka 2000 tahun yang lalu. Tetapi Tuhan mereka bisa lihat, tidak kan? Tidak semua orang bisa berbicara dengan Roh Kudus atau malaikat. Paulus mengajarinya dengan cara bermegahlah kepada kami. Kesempatan untuk bermegah. Makanya kita kan memuliakan Allah ya. Agar saat menghadapi orang-orang yang bermegah secara lahiriah bisa tahu cara menghadapinya. Kalau tidak ya dijual. Tuhan dijual. Di sini kita bisa mengerti ya kenapa Paulus mengajarkan ayat ini. 2000 tahun yang lalu diajarkan, tapi 2000 tahun yang sekarang itu belum masuk ke dalam hati. Tuhan dijual secara untuk mengejar hal-hal yang lahiriah. Ini perlu diajarkan. Amin ya. Dikatakan di ayat 13, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Jadi di sini Paulus mengatakan jika kami tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Jadi mereka mengorbankan dirinya, bahkan mereka bisa saja ya melakukan hal-hal yang membuat mereka enak kayak gitu dengan meninggalkan pelayanan, tapi mereka tidak melakukannya karena mereka dikatakan di sini hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Mereka tidak bisa menguasai diri, dikatakan seperti itu. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Itu yang mereka lakukan. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Satu orang melakukan dosa, Adam, semua orang berdosa. Satu orang mati karena dosa, semua orang juga mati karena dosa. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Jadi manusia itu diajarkan Paulus bukan hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah mati untuk kita, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Tuhan Yesus itu mati untuk mereka, dibangkitkan untuk mereka. Jadi Paulus mengajarkan alasan mereka hidup itu seharusnya untuk Tuhan. Itu yang diajarkan Paulus. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Jadi mindset mereka sudah diubahkan, pola pikir mereka diubahkan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi Paulus mengatakan mereka mengakui bahwa mereka pernah menilai Tuhan Yesus menurut ukuran manusia. Tetapi saat itu mereka tidak melakukannya lagi. Pola pikir mereka sudah diubahkan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin ya. Yang lama sudah berlalu, Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Itu yang dikatakan Paulus, bahwa Paulus itu dipercayakan Allah, Paulus dan para rasul lainnya ya, untuk melakukan pelayanan pendamaian ini. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Itu yang Paulus katakan. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Jadi Allah itu mau berdamai dengan manusia. Dengan cara apa? Mengirimkan anaknya yang tunggal. Jadi Allah sendiri yang punya inisiatif untuk berdamai dengan manusia. Dan Allah itu telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada mereka, kepada para rasul dan para murid. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus.
Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin ya. Jadi yang punya inisiatif untuk berdamai itu Allah. Jadi oleh karena Allah lah kita itu diselamatkan. Sampai yang punya inisiatif Allah mengirimkan bagian dirinya sendiri, yaitu Kristus ke dalam dunia. Dan karena Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Amin ya. Jadi kita bisa mengerti ya, karena Adam kita berdosa, karena Adam semua orang mati dalam dosa. Tetapi Allah lah yang punya inisiatif untuk berdamai dengan manusia. Amin ya. Dan kiranya apa yang dilakukan Paulus ini, yang diajarkan Paulus ini benar-benar merasuk dalam hati kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita tahu semuanya untuk Tuhan. Karena Tuhan telah mati dan dibangkitkan bagi kita. Itu seharusnya yang menjadi alasan kita untuk hidup, seperti yang dilakukan oleh para rasul dan para murid Tuhan Yesus. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini sakit, berikan kesembuhan yang daripada-Mu. Yang saat ini mengalami penyakit apapun, Tuhan berikan mujizat daripada-Mu. Apapun yang di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, Kau cabut. Kami juga berdoa untuk siapapun yang saat ini yang membutuhkan pekerjaan dan usaha, beri kami semuanya pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu, yang dapat memberkati kami, orang-orang sekitar kami Tuhan, bahkan sampai ke penjuru bumi, yang dapat mendekatkan diri kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu Tuhan, pasangan hidup orang-orang yang merindukan pasangan hidup Tuhan. Beri pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Dan berikan kami anak cucu yang daripada-Mu, yang cinta Engkau, yang takut Engkau, yang mau menjadi saluran berkat-Mu, yang mencintai kami seperti Dia mencintai Engkau Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan solusi-solusi yang daripada-Mu, terobosan-terobosan yang daripada-Mu, jawaban-jawaban doa yang daripada-Mu Tuhan. Dan kiranya mujizat-Mu, Roh Kudus-Mu, kasih karunia-Mu melimpah-limpah dalam hidup kami semuanya. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata, benar-benar ada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.